kita masuk ke video tentang gugus fungsi asam karboksilat dan ester ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas soal-soal tentang asam karboksilat dan ester. Nah, pertama diingatkan kembali apa sih gugus fungsi asam karboksilat dan ester itu kan gitu. Nah, jadi kalau dia bilang asam karboksilat dan ester ya, dan ester. Kalau asam karboksilat ya, asam karboksilat dia punya gugus fungsi C rangkap 2O strip OH strip. Kalau dia ester, dia punya gugus fungsi C rangkap 2O kemudian strip O strip strip G. Ya. Jadi ini adalah gambaran untuk asam karboksilat dan ester. Nah, rumus umumnya CnH2nO2. Berarti di sini ada oksigennya 2 buah. Nah, kemudian untuk tata nama asam karboksilat itu diberi nama awalan dengan kata asam, baru alkanoat, berarti induknya di situ. Ada kata oat di belakangnya. Kalau ester, asamnya tidak ada, diganti dengan alkanoat ya, alkanoat. Nah, jadi ini adalah tentang gugus fungsi asam karboksilat dan ester. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari kegunaannya, asam karboksilat banyak ya. Contoh kegunaannya itu seperti asam cuka gitu ya. Jadi bisa jadi sebagai asam formiat yang pada gigitan semut gitu. Kalau ester itu biasanya karena aromanya yang harum banyak digunakan sebagai penambah aroma buah-buahan, ada aroma jeruk ya, kayak oktilacetat atau yang lainnya. Nah, kita lihat di latihan tata nama asam karboksilat dan ester. Soal pertama. Jadi di soal pertama kita diminta untuk memberi nama ya, seperti alkohol eter, aldehid keton yang kita buat di video-video sebelumnya. Nah, kalau kita jawab yang pertama itu kita gambarin dulu ya, yang A CH3 strip CH2 kemudian CH3 itu pasti di ujung, bisa di atas atau di bawah, anggap saja kita buat di atas CH3, kemudian C rangkap 2O, baru O lagi, baru H. Nah, berarti kita udah sepakat nih, oh ternyata dia punya gugus fungsinya adalah ester. Kok ester? Asam karboksilat, maaf ya. Jadi gugus fungsinya adalah asam karboksilat. Nah, ini dia punya cabangnya adalah metil. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi kalau kita beri nama, diawali dengan kata asam, ya, karena biasanya dia melepaskan yang namanya H+ dalam larutan, maka dia dikategorikan sebagai asam. Kemudian kita tulis nomor 2, karena metil kita ada di cabangnya itu di nomor 2. 2 metil, kalau ada 5, berarti penta. Kalau dia di sini 4, maka di sini kamu dikatakan adalah butanoat. Ya, asam 2 metil butanoat 1, 2, 3, 4. Dari yang 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita lanjut di soal yang B. Yang B. Dibuatnya di situ HCOO C3H7. Ya, HCOO C3H7. Jadi kalau kita buat strukturnya itu jadi H strip C rangkap 2O kemudian O lagi baru C3H7. Nah, jadi kalau di penamaan ester kita sudah bahas di bagian materi. Jadi yang pegang rangkap 2O ini yang nanti ada kata oat di belakangnya sebagai alkanoatnya. Nah, berarti yang ini sebagai alkilnya berarti disebut sebagai propil karena C-nya ada 3. Propil. Kalau ini C-nya ada 1 nih, berarti kita sebutnya metanoat. Maka namanya adalah propil metanoat ya, propil metanoat. Oke, kita lanjut di soal yang C. Soal C, CH3, COO, kemudian CH, kemudian CH3-nya 2 kali. Jadi kalau kita bongkar gini, CH3 strip C rangkap 2O strip O, kemudian CH, kemudian di sini ada CH3, satu lagi di bawah aja kita buat CH3. Nah,
Jadi kalau kita berikan nama ya, kita berikan namanya, berarti kita mulai untuk yang C itu jadi seperti ini, seakan-akan dibatasi dengan O ini, ya, seakan-akan dibatasi dengan O. Kalau bentukan kayak gini, itu kita biasanya nyebutnya adalah isopropil, ya, isopropil. Kemudian ini C-nya ada 1, ada 2, ya. Maka di sini kita katakan sebagai etanoat, isopropil etanoat. Jadi seakan-akan ada dua penamaan terpisah gitu loh. Kita tinggal gabungin aja, isopropil etanoat. Nah, jadi seperti itu. Jadi bentukan yang mana isopropil, yang mana butil, yang mana isobutil, kita harus sudah mulai hafal untuk penamaan seperti itu. Nah, lanjut yang D, kita punya CH3-nya sebanyak 3 kali, baru C, kemudian ada COOH. Berarti kalau kita gambarnya gini nih, ada C, ini CH3 pertama, CH3 kedua, CH3 ketiga, baru dia ada C lagi, rangkap 2O, baru ada OH. Berarti gugus fungsinya asam karboksilat. Ya. Nah, jadi kalau kita mau kasih nama gitu ya, kita kasih nama, kita ganti dulu dia ke warna kuning. Nah, berarti yang kita sepakati ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ini jatuh ke bagian cabang, cabangnya namanya adalah metil. Maka kita beri nama asam 2,2 strip dimetil ya, dimetil, baru ada 3, kamu tinggal kasih namanya propanoat. Asam 2,2 dimetil propanoat. Oke, ke bagian nomor 1 terakhir itu adalah yang E ya. Bagian E kita ganti dulu ke putih. Nah, yang E kita buat di sini aja ya, agak lowong sedikit. Kamu tinggal gambarin aja ada C, kemudian CH3-nya 3 kali. Ya, sama ya kayak di atas ada CH3 3 kali. Berarti sini CH3, 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 baru strip C, rangkap 2O, strip O, strip lagi di sini CH, kemudian ada CH3, kemudian ada CH3. Oh, di bawah aja lah kita buat CH3. Nah, jadi untuk yang bagian E ya, bagian E nomor 1, ini suka lari-lari nih. Ya, kita kasih nama ya, kita kasih nama. Untuk yang E itu di sini kan tampilannya adalah isopropil, berarti C-nya ada 3. Kemudian ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada cabangnya namanya metil. Ada 2 buah di nomor 2. Berarti kamu buat 2,2 strip dimetil. Wah, nggak muat ya. Kalau 3 itu kita buat di bawahnya aja propanoat. Ya, isopropil 2,2 dimetil propanoat. Nah, itu untuk memberi nama dari struktur. Sekarang kita lihat di soal kedua. Ya, soal kedua adalah ketika kamu diberikan nama, bagaimana cara kamu menuliskan ya strukturnya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nih, kita mulai dari yang pertama untuk soal nomor 2. Kita jawab yang A. Asam 2 etil 2 metil pentanoat. Jadi kita ambil dari kata pentanoat, berarti C-nya ada 5. Ya, dari induknya dulu. 2, 3, 4, 5. Asumsi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, kemudian asam. Berarti kalau dia bilang asam, ini ada kata O di belakang, berarti asam karboksilat. Berarti di sini O, di sini OH, karena ini nomor 1. Kemudian ada cabang di nomor 2, ya. Jadi sebut dari 2 etil, berarti di sini kita buat C2H5 karena diminta etil. Kemudian nomor 2 juga ada metil, ya. Berarti di sini kita buat CH3. Nah, kamu tinggal lengkapi aja, ini hanya ada 2, hanya ada 2, hanya ada 3. Jadi namanya asam 2 etil 2 metil pentanoat. Jadi strukturnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba yang B. Asam 2,3 dimetil butanoat. Berarti kalau butanoat C-nya ada 4, ya, itu harus dihafal ya, penamaan itu.
C-nya ada 4, kemudian anggap aja ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, berarti kalau kata asam dia punya gugus fungsi asam karboksilat, ini OH. Nah, kemudian metilnya ada 2 buah di nomor 2 dan nomor 3. Berarti kita buat di sini misalkan CH3, di sini kita buat CH3. Nah, kamu tinggal lengkapi jumlah H-nya saja. Ini H1 ya. Nah, maka disinilah bentuk struktur dari asam 2,3 dimetil ya butanoat. Oke, lanjut kalau yang C itu metil metanoat. Jadi alkil alkanoat itu kan gugus fungsinya adalah ester. Berarti kamu tinggal buat dulu C rangkap 2O strip gini. Nah, kalau dia bilang metil metanoat, berarti di sini kamu tambahkan H sebagai kata metanoatnya. Sedangkan metil di sini kamu hanya boleh C-nya 1, jadi cuma tulis CH3. Nah, inilah bentuk struktur dari metil metanoat. Paham ya? Jadi dari nama dibuat struktur kimianya seperti apa. Oke, di soal nomor 3 dan seterusnya kita akan lihat di video berikutnya. Terima kasih.